proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital bagi kita, merupakan suatu mega project, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, tanggul laut pantai utara Jawa. Proyek ini sangat vital. Proyek yang digagas Ahok ditolak Anies, namun sekarang akan menjadi proyek super prioritas Prabowo dengan anggaran fantastis. Jadi guys, rencana pembangunan Giant Sea Wall ini sebenarnya udah lama banget direncanain. Proyek yang juga dikenal dengan nama National Capital Integrated Coastal Development, ini tuh pertama kali muncul idenya waktu Pak Fauzi Bowo itu masih menjadi Gubernur DKI Jakarta sekitar tahun 2007-an. Proyek ini tuh sempat mulai jalan, tapi ternyata banyak aktivis lingkungan yang nggak setuju sama rencana ini. Tujuannya sih sebenarnya bagus ya, buat ngatasin banjir yang ada di Jakarta. Apalagi dengan ancaman kenaikan permukaan air laut yang makin serius, akhirnya Presiden kita, Pak Prabowo Subianto itu kelihatannya gitu ya cukup semangat mendorong proyek ini biar segera dijalanin. Tapi karena ini proyek gede banget ya, tentulah nggak semua pihak setuju. Waktu masih jadi Gubernur DKI Jakarta misalnya, Pak Anies Baswedan tuh pernah gitu ya sempat mengkritik proyek ini yang katanya nggak bakalan efektif buat ngatasin banjir. Bahkan tim pendukungnya Pak Anies yang waktu itu sama Pak Muhaimin juga itu sempat nyebut kalau proyek itu tuh kayak proyek yang mengada-ngada lah, dan ngeraguin apakah proyek ini tuh beneran bisa jalan ataupun enggak. Namun meskipun begitu, pemerintah DKI Jakarta lewat staf khusus gubernur itu bilang kalau mereka tuh siap buat jalanin arahan dari Pak Presiden. Mungkin dari teman-teman ada yang belum tahu gitu ya, memang Jakarta ini terutama bagian utaranya itu tuh punya masalah yang serius banget. Jadi tanahnya itu turun terus, dan penurunan tanah ini tuh sering terjadi karena pengambilan air tanah yang berlebihan. Akibatnya apa? Tanah itu jadi mengempis dan permukaan tanah pun turun gitu ya. Jadi memang Jakarta ini adalah contoh nyata yang bisa kita lihat di mana tanahnya itu bisa turun sekitar 1-15 cm setiap tahunnya. Nah, kalau sudah kayak gini, daerah yang permukaannya turun itu tuh jadi lebih rendah sehingga air hujan itu gampang mengenang dan bikin banjir. Selain itu, penggalian sumur yang terlalu banyak juga bisa merusak struktur tanah gitu ya, sehingga daya serap tanah terhadap air itu berkurang. Akibatnya air hujan itu langsung mengalir ke permukaan tanpa terserap ke dalam tanah. Selain itu, ada masalah lain juga yang gak kalah serius, yaitu intrusi air laut. Jadi ketika air tanah semakin berkurang, air laut bisa masuk ke daratan, dan bikin tanah itu jadi asin dan gak cocok lagi untuk tanaman. Akhirnya vegetasi pun mati dan daya serap tanah itu makin menurun. Nah, semua hal ini juga itu bisa meningkatkan resiko banjir besar di daerah pesisir. Jadi sebenarnya Giant Sea Wall ini penting banget buat warga Jakarta. Nah, makanya pemerintah tuh buat National Capital Integrated Coastal Development, dan Giant Sea Wall itu adalah bagian paling krusial lah dari proyek itu. Namun yang menarik, Pak Rano Karno itu pernah ngungkapin gitu ya pandangannya soal penyebab banjir terutama yang ada di Jakarta. Jadi menurut Pak Rano Karno, masalah banjir itu nggak cuma soal boros air tanah aja. Kata dia, banyak faktor lain yang lebih berpengaruh, seperti misalnya tata kota, sistem drainase, sampai sampah yang bikin saluran air tuh jadi mampet. Jadi bener juga sih menurut dia, kalau cuma fokusnya ke pengambilan air tanah tanpa memperbaiki pengelolaan air, tata ruang kota, secara keseluruhan ya mungkin aja masalah banjir itu bakalan tetap ada. Tapi sebenarnya yang buat kita bertanya-tanya gitu ya, apa sih sebenarnya Giant Sea Wall ini? Jadi guys, Giant Sea Wall atau tanggul laut raksasa ini adalah proyek infrastruktur keren yang dirancang untuk melindungi daerah pesisir dari berbagai ancaman seperti banjir, abrasi, gelombang besar akibat badai, dan kenaikan permukaan laut. Jadi ini tuh bukan sekedar tanggul biasa, ini adalah struktur raksasa yang bakal dibangun di lepas pantai Jakarta. Jadi kayak tembok besar gitu di tengah laut. Dan proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta itu memang proyek yang bisa dibilang gede banget lah ya. Bayangin aja guys ya, anggarannya itu bisa nyentuh sekitar 40-50 triliun, bahkan kalau skala nasional dari Banten sampai ke Gresik, itu tuh bisa tembus ke 1.280 triliun. Dan pengerjaannya ini nggak main-main, diperkirakan makan waktu sekitar 10-15 tahun mulai dari persiapan sampai pengelolaan air. Jadi proyek ini memang ada beberapa tahap gitu ya.
Di fase A itu dibangun tanggul di pinggir pantai, nah fase B dan C-nya itu dibangun giant sea wall yang agak menjorok ke laut. Pan A itu udah kelar di tahun 2020 gitu ya, dengan panjang 12 km, kemudian tahap selanjutnya itu periode 2020 sampai 2025 yang udah selesai di tahun 2022. Dan kalau dihitung-hitung, kalau fase nasionalnya itu durasinya bisa sampai 10 sampai 15 tahun, bahkan waktu Pak Prabowo itu masih jadi Menteri Pertahanan, diperkirakan itu bisa mencapai 40 tahunan, karena Pak Prabowo mikir ini tuh perkiraan ini merujuk pada pembangunan 13 tanggul raksasa di Belanda gitu ya, yang dibangun secara bertahap pada tahun 1953 selama 39 tahun. Jadi kalau kita ya bisa diperkirakan sekitar 40 tahunan lah. Jadi memang fungsi dibangunnya tembok raksasa ini tuh ada banyak banget. Salah satunya adalah ini tuh bakalan jadi pelindung dari erosi dan abrasi. Jadi ombak yang terus-terus nabrak pantai bikin tanah kita terkikis. Dengan adanya tembok ini, garis pantai kita itu insya Allah aman. Yang kedua, ini paling penting gitu ya sebenarnya buat warga pesisir. Nahan banjir, air pasang tinggi, cuaca lagi ekstrim. Nah, si tembok ini itu tuh bakalan jadi tameng biar air laut nggak nyelonong masuk ke daratan dan ngerendam di permukiman. Kemudian tembok ini juga bakalan stabilin area pesisir. Jadi kalau pesisirnya stabil, otomatis kegiatan ekonomi dan sosial yang ada di sana juga lebih aman buat dikembangin. Ya, memang ya namanya proyek raksasa, pasti itu ada dampak positif, ada dampak negatif. Kalau kita bicara dari tadi udah dampak positifnya, sekarang mungkin kalau dampak negatifnya dari sisi lingkungan ya, proyek ini tuh bisa merusak ekosistem pesisir seperti hutan, terumbu karang yang pastinya bakalan berdampak buruk buat lingkungan. Selain itu, populasi ikan di perairan utara Jakarta juga bakalan pasti diprediksi bakal berkurang, yang pastinya bikin nelayan lokal tuh rugi besar. Belum lagi masalah pencemaran dan pendangkalan sungai yang bisa semakin parah. Kalau dari sisi sosial, proyek ini tuh berpotensi gitu ya, mengusur ribuan keluarga nelayan tanpa ada rencana relokasi yang jelas. Dan perempuan nelayan juga akan kena dampak ekonomi yang berat, padahal mereka sering gitu ya, kebanyakan itu jadi tulang punggung keluarga. Nah, banyak ahli juga berpendapat kalau pendekatan reklamasi dan tembok raksasa ini tuh sebenarnya kurang cocok gitu untuk kondisi pesisir tropis di Indonesia. Malah sebenarnya lebih menguntungkan pengusaha daripada masyarakat lokal gitu ya. Kalau menurut kalian sebenarnya gimana sih? Penting nggak sih sebenarnya proyek Giant Sea Wall ini buat Jakarta? Coba teman-teman komen ya di bawah, dan jangan lupa juga untuk subscribe channel aku supaya nggak ketinggalan berita dan informasi yang menarik lainnya. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Dan makasih banyak udah nonton video ini. Dan aku mau kalian tulis pendapat kalian di kolom komen. Dan see you the next video guys. Bye-bye.